Shalom teman BTS. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satu sejenak. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita angkat pujian liku-piku. Liku-piku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai pergelaran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Liku-piku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai pergelaran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pertama kita bersatu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan kami datang untuk meminta ampunan atas perbuatan dosa yang telah kami lakukan Tuhan kepadamu Tuhan. Tuhan ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami Tuhan dari segala dosa yang ada Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di saat badai pergelaran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai pergelaran, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Di dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian, ku kan terbang.
Tuhan kita yang sangat besar itu, mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Engkau tahu
semuanya. Apa kabar semuanya? Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke bulan Juni. Sudah hampir setengah tahun kita lewati di dalam tahun 2021. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memberkati kita dan menyertai kita. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau sudah memberkati hidup kami sehingga kami boleh dalam kondisi yang baik sekalipun di masa pandemi. Kami masih tetap hidup, kami masih tetap boleh menjalani aktivitas walaupun agak terbatas, tapi kami berterima kasih karena semua ada anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mampukan diri kami untuk memahaminya, mampukan diri kami untuk menjalaninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, seperti janji Lause bahwa kita akan meneruskan Makarios. Masih ingat dengan kata Makarios? Ya, kata Makarios artinya berbahagialah. Kita sudah merenungkan tentang berbahagialah orang berduka cita, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya. Hari ini kita bicara tentang berbahagialah orang yang suci hatinya. Ada berapa ungkapan berbahagia yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus, yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus? Iya, ada 8. Nah, hari ini kita memasuki ungkapan yang kedua. Lause, kok bisa berlompat-lompatan? Tidak masalah. Lause sesuaikan dengan kondisi kita. Hari ini kita belajar yang lebih berat tampaknya, karena hari ini tema kita adalah Matius 5 ayat 8 yang berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa sih artinya suci hatinya? Suci hatinya di dalam bahasa Inggris adalah pure in heart. Pure, benar-benar bersih, benar-benar jernih dan transparan di hadapan Tuhan. Apa arti transparan? Transparan adalah selaras antara apa yang kita lakukan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati kita. Jadi orang yang pure in heart, orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak berpikir tidak baik tentang orang lain, adalah orang yang tidak merencanakan hal yang jahat kepada orang lain, adalah orang yang benar-benar melakukan segala sesuatu dari ketulusan hatinya. Segala sesuatu itu dimulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kita ini bukan seperti orang-orang yang memakai aksesoris, anting-anting dan juga perhiasan di luar yang menampakkan diri kita. Tetapi justru kita adalah orang yang dari roh, kedalaman roh kita, dari kedalaman hati kita yang ditampakkan keluar. Itu yang namanya pure in heart. Orang yang benar-benar suci hatinya. Bagaimana kita bisa suci hati? Sedangkan kata firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati. Dia lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Siapa yang bisa tahu kelicikan hati manusia? Itu dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 9. Terjemahan yang lain mengatakan, hati manusia itu tidak terduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Wah, kita mendengar seperti itu mengerikan sekali ya. Ada lagi terjemahan yang lain mengatakan, hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia sangat licik. Hati manusia tidak dapat diduga. Hati manusia penuh dengan dusta, penuh dengan kepalsuan. Bagaimana kita bisa suci hatinya? Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka di situ kelihatan sekali manusia menjadi sebuah pribadi yang lain daripada yang sudah diciptakan oleh Tuhan dari semula. Manusia hatinya sudah menjadi licik, menjadi egois, memikirkan diri sendiri, dan berusaha pun kalau dia berbuat baik supaya ujung-ujungnya adalah demi aku. Ketika manusia berbuat baik, ujung-ujungnya adalah supaya saya dapat pahala. Ketika manusia berbuat baik, ujung-ujungnya adalah supaya saya bisa dapat sesuatu dari kebaikan saya. Nah, itu sudah tidak murni lagi, sudah tidak pure lagi. Hati kita sudah tidak transparan, tapi hati kita menjadi keruh.
Lalu bagaimana Lause? Saya dari dulu sampai sekarang begini, hati saya itu Lause seperti sudah banyak tambalan. Kalau bisa dibilang, kalau bisa digambarkan, hati saya penuh dengan Hansaplast, penuh dengan tambalan-tambalan. Hati saya kesal, hati saya sedih, hati saya didukakan oleh banyak orang, dan hati saya tampaknya tidak bisa sembuh lagi. Nah teman-teman sekalian, kondisi setiap manusia bisa seperti itu. Kita bisa menyakiti hati orang lain, tidak perlu pakai senjata. Pakai mulut kita bisa menyakiti hati orang lain. Ketika kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina, kata-kata yang membuli, kata-kata body shaming, kata-kata yang membuat orang itu terpojok, dan sering kali kita lakukan, dan orang demikian juga terhadap kita. Seolah-olah semua orang yang ada dalam dunia ini sedang memegang sebilah pisau yang kapan saja bisa menyakiti orang lain. Itu yang terjadi dengan dunia ini. Benar. Ketika orang-orang di dalam perjanjian lama, ketika didatangi oleh malaikat Tuhan, ketika didatangi oleh Tuhan, mereka tersungkur dan mereka sudah siap untuk mati. Kenapa? Karena setiap manusia menyadari bahwa dirinya itu tidak baik. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada semua orang yang berakal budi. Semua orang itu sudah menyimpang. Demikianlah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimanakah saya bisa keluar dari keadaan kondisi seperti ini? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengkhotbahkan seperti ini, tidak mungkin Tuhan Yesus mengkhotbahkan sesuatu yang tak mungkin kita bisa lakukan. Dan memang betul kita tak akan sanggup lakukan, tapi Tuhan kasih anugerah. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita sekarang sudah jadi anak Tuhan, bukan? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib? Darahnya dicurahkan bagi kita, dan darah itu menyucikan kita, membersihkan kita. Bukan hanya itu, dia menyembuhkan luka hati kita. Tuhan sudah membuka tangannya untuk menyembuhkan kita. Sekarang masalahnya adalah respon kita. Maukah kita datang ke hadapan Tuhan dan kita meresponi, Tuhan, saya membutuhkan belas kasihan-Mu, saya membutuhkan pertolongan-Mu untuk bisa menyucikan, untuk bisa membersihkan hati saya dan luka hati saya. Perlu dibersihkan, disucikan, dibalut oleh kasih-Mu. Sehingga ketika hati kita dibersihkan oleh Tuhan dari segala kesakitan-kesakitan, luka-luka yang pernah kita terima, dan kita juga mengucapkan kata-kata yang pernah menyakiti hati orang lain, dan kita perlu datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya sudah mengucapkan kata yang tidak baik terhadap orang tua saya, kepada teman saya, kepada orang sekitar saya, ketika saya emosi, ketika saya menjadi galak, ketika saya tidak terkendali. Kita bisa datang kepada Tuhan, Tuhan kasihani saya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan luka hati kita. Tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan kita. Dan kita bersyukur karena sekalipun hati kita yang dulu adalah begitu licik, yang begitu kotor, yang tidak benar, kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, berbahagialah kamu, karena kamu suci hatinya. Kamu bisa melihat Allah. Ketika Yesaya datang ke hadapan Tuhan, dan Tuhan menyuruh Yesaya untuk melakukan tugas-tugas, Tuhan berbicara kepada Yesaya. Yesaya tersungkur dan Yesaya berkata, celaka aku, karena aku dari bangsa yang najis bibirnya. Lalu Tuhan memberikan bara ke mulutnya, yaitu di dalam penglihatan. Dan kemudian dikatakan, maka engkau bersih, engkau disucikan. Sehingga dia bisa menjadi seorang nabi yang bisa mengabarkan Injil kasih Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Tuhan mau kita berbahagia. Tuhan mau kita bisa bersekutu dengan Dia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya sudah disucikan oleh Tuhan. Artinya kita punya respon untuk hidup suci. Ketika dulu kita sering kali ngomong dengan kata-kata yang kotor, sekarang saya mau disucikan, dibersihkan oleh Tuhan. Yang keluar dari diri saya adalah sesuatu yang bersih, karena sumbernya adalah bersih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suci.
Dan Dia mau supaya kita hidup suci, transparan, pure, murni, yang bisa dilihat oleh orang lain. Dia membersihkan kekeruhan hati kita. Bagaimana loh sekarang? Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan manusia, berdamai dengan diri sendiri. Dan kemudian baru kita melakukan apapun di dalam hidup. Kita beri ketulusan kita, kita beri penghargaan kita, kita berikan hati yang sungguh-sungguh memberi, bukan oleh karena embel-embel mendapat sesuatu, tetapi karena kita bersyukur Tuhan sudah memurnikan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Mari kita nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh Tuhan, kami menyadari diri kami, seringkali kami ditarik kepada dunia ini, ditarik kepada si aku yang lama, sehingga kami tidak bisa tulus, kami tidak bisa suci, dan kami hidup di dalam kemunafikan. Kami seperti kuburan yang luarnya begitu indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Oh Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, sucikan kami, bersihkan kami, supaya kami layak menghampiri Engkau dan layak untuk dipakai oleh Engkau, transparan, murni, apa adanya, benar-benar bersih di hadapan-Mu. Tolong kami, buanglah segala dusta dari bibir kami, buanglah segala hal yang tidak menyenangkan. Biar kami boleh bertekad bahwa selama kami hidup, biar kami hidup dalam kejujuran. Selama kami hidup, biarlah kami hidup di dalam kemurnian. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah orang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita hidup di dalam hati yang terus-menerus dibaharui oleh Tuhan, semakin hari semakin sempurna. Karena hidup ini tidak instan. Kita akan diproses perlahan-perlahan, tetapi semakin maju. Dulu kita suka berbohong, sekarang berbohong sudah berkurang dan bahkan sama sekali hilang. Dulu kita suka pikir hal yang tidak baik, yang jahat. Perlahan-lahan tapi pasti semakin memaju, kita semakin menjadi murni dan disucikan oleh Tuhan. Hidup kita itu semakin proses, semakin maju, semakin progresif maju, dan kemudian menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sudah mulai, kita responi, dan jangan berhenti, tetapi terus menerus menjadi semakin baik. Bye-bye. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, persembahan boleh ditaruh di amplop dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali normal. Mari teman-teman, kita bersatu kita berdoa untuk doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan ini persembahan kami Tuhan, pimpin sucikanlah persembahan kami Tuhan, supaya bisa dapat memperluas kerajaan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kelas katekisasi akan dimulai di awal bulan Juli. Bagi teman-teman yang mau belajar iman kekristenan atau ingin dibaptis di bulan Desember, dapat mendaftarkan diri ke kelas masing-masing atau ke nomor di bawah ini.